Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menguatkan iman melalui kehormatan murwah, kemurnian ikhlas, sistem alarm atau malu dan keseimbangan atau zuhud melalui arsitektur insan cameo, 4 pilar pembangun karakter. Mengutip dari hadis riwayat Bukhari bahwa kekayaan sejati bukanlah dari banyak harta tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Jadi apa maknanya? Di era sekarang di mana nilai kita sering disamakan dengan seberapa banyak like atau seberapa banyak gaji atau tingkat status sosial. Bagaimana kita dapat mempraktikkan kekayaan hati itu? Mari kita pelajari perlahan. Dimulai dari pilar pertama murwah, bukan hanya sekedar tata krama atau sopan santun, melainkan kekuatan hati yang melahirkan sifat-sifat terpuji yang dapat menciptakan batasan diri yang kokoh. Yang lahir dari dalam diri, dalam keadaan apapun walaupun sendiri. Pilar kedua ikhlas umpama bahan bakar yang menggerakkan mesin, bahan bakar itu murni tidak bercampur. Dengan menjaga niat, batin hanya untuk ridha Allah. Pilar ketiga malu atau haya, merupakan sistem alarm, umpama rem internal dari dalam diri untuk mencegah keburukan dan pilar keempat yakni manajemen gravitasi menjaga keseimbangan antara dunia di tangan dan Allah di hati. Penjagaan kehormatan atau murwah memiliki 3 lapisan penting yang diawali dari diri sendiri atau lingkaran paling dalam dengan menolak perilaku tercela dan tetap mulia meskipun sendirian dan tidak ada yang melihat. Kedua lingkaran tengah yaitu hubungan sosial dengan sesama makhluk dengan menjaga adab, tata krama, perilaku mulia baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan lapisan paling luar yaitu dengan Allah, yang menimbulkan malu bermaksiat karena menyadari dirinya selalu dalam pengawasannya. Ada 5 dimensi implementasi murwah yaitu lisan dengan tidak mengucapkan kata kasar, menjaga perkataan dari menyakiti orang lain. Dalam berpakaian syar'i dan bermartabat, tidak menampak lekuk tubuh penarik syahwat. Dalam pergaulan menjaga batasan, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dalam konsumsi dengan menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan agama, dan bersikap amanah tidak menyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan. Ikhlas, mengosongkan dan membersihkan, bermakna murni tidak bercampur, jernih. Tidak ada kepura-puraan, hakikat menurut Al-Jurjani membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotori, riya. Ikhlas merupakan perasaan yang halus di dalam batin, tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Piramida motivasi ibadah terdiri dari 3 tingkat. Tingkat dasar atau awam atau umum. Motivasinya berdasarkan untung rugi. Beribadah untuk mencari keuntungan dunia dan akhirat. Misalnya sedekah supaya sehat, bertambah harta dan masuk surga. Lapisan tengah atau hawash atau khusus. Orientasi 100% akhirat. Keuntungan duniawi dilepas. Hati murni mengejar pahala, pembebasan siksa dan nikmat surga. Lapisan puncak atau hawasul hawas. Motif karena cinta. Tidak ada motivasi selain rindu dan cinta pada Allah. Ibadah bukan sekedar kewajiban tetapi kebutuhan seorang hamba. 3 indikator keikhlasan dikutip dari Imam Zunnun. 1. Kebal respon, tidak terbang karena pujian manusia, tidak tumbang karena hinaan. 2. Fokus hakikat, murni karena perintah Allah. 3. Lupa menghitung, tidak mengingat atau mengungkit pahala masa lalu. Malu cabang utama keimanan bukan kelemahan. 1. Malu naluri atau gariza, malu bawaan lahiriah yang secara otomatis memotivasi manusia berbuat baik dan mengerem tindakan buruk. 2. Dilatih atau muktasab, malu yang dibangun melalui kesadaran, merasa diawasi Allah atau ihsan dan malu berhadapan dengannya di hari kiamat. Anatomi malu, kepala dan pemahaman dengan menjaga pikiran, mata telinga, lisan dari segala hal yang dilarang agama. Hati atau kesadaran akan kematian dengan selalu mengingat kematian dan kemusnahan. Meninggalkan obsesi dunia demi mengejar akhirat perut dan isinya dengan seleksi akan kehalalan yang dimakan dan minum.
Mitos dan fakta zuhud. Mitos pertama mengharamkan hal yang halal dan menyia-nyiakan harta. Faktanya menikmati dunia tanpa menjadi hina dan tanpa menjauh dari Allah. Mitos kedua harus miskin, berpakaian kumal, dan pehtambalan. Faktanya menjadikan kemuliaan harta dunia sebagai alat bantu kebahagiaan akhirat. Mitos ketiga duduk bersantai di rumah menunggu sedekah atau nasib. Faktanya mencari nafkah yang halal secara keras adalah ibadah yang mendekatkan diri pada Allah. Ancaman Al-Wahnin, mengapa zuhud menjadi kunci? Gejala klinis ditandai dengan hilangnya wibawa umat dan dicabutnya rasa segan dari musuh. Akar penyakitnya terlalu cinta dunia, hubud dunia, dan sangat takut menghadapi kematian. Resepnya sikap zuhud, melepaskan cengkeraman obsesi harta dari dalam hati. Dalam genggaman, rasio harta dan hati. Pendapat Abu Dzar Al-Ghifari, zuhud adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang saat ini ada dalam genggaman tanganmu. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita, agar tidak melalaikan kita dari Allah. Ekosistem insal kamil murwah ada pada batasan fisik dan sosial untuk mencegah kehilangan martabat yang menghasilkan kemuliaan. Ikhlas tergantung pada motif batin dan niat untuk mencegah riya dan tipu daya setan menghasilkan ridha Allah dan puncak ibadah atau mahabbah. Malu merupakan rem nurani atau sistem alarm untuk mencegah maksiat dan hilangnya malu hasilnya terhindar dari aib. Zuhud merupakan gravitasi harta dan dunia untuk mencegah al-wahnin dan takut mati yang menghasilkan kemerdekaan hati sejati. Kekayaan bukanlah dari banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari. Sudahkah 4 pilar ini berdiri kokoh di benteng hatimu hari ini?